Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Sutri Huru-Hara. Kemarin kalian suka sekali kita berempat podcast. Yang paling sukanya kayak gimana? Sukanya Usman dewasa, Kash bocah. Ini benar. Ya kan? Lucu. Oke. Bonekanya. Kasih boneka istriku. Itu satu lagi buat Ina. Satu kasih. Oke, hari ini aku mau perjanjian bersama istriku. So, mending aku perjanjian di depan kalian. Oke. Perjanjian apa? Kan udah perjanjian sama kakak pengacara. Ada perjanjian baru itu. Pertama-tama aku sangat capek karena habiskan uang banyak sekali setiap bulan. Udah belum COD, jalan ke mall. Masak nggak ada, makan di luar terus. Ya udah, berarti kok buat perjanjian kayak gitu naik nafkah aku. Nah, ini adalah perjanjian di mana kita dalam sehari tidak boleh keluarkan banyak uang. Apalagi pergi di luar tanpa izin aku. Oke. Oke, nice. Nih. Nggak merah-merah hitam. Merah hijau. Enggak tahu. Yang penting buku nikah. Gawe ya? Ya, jangan bilang nanti ini mereka kira beneran gawe gitu. Punya kita mana? Ya. Kita nikahnya KW. Nah, ini punya aku, mana punya kamu atau satu sama aja gitu? Sama. Tadi pagi kita udah ambil. Oke. Ini Usman guys. Jejak dan perawan. Lihat ya, udah punya buku nikah ya, santai. Udah nggak ada yang nanya-nanya lagi, Aku udah puas kan? Aku gak suka siri-siri santai kan. Kemarin kita belum foto, sekarang foto cekrek. Janu kita apa? Ini kamu memalukan diri sendiri di dalam podcast ini ya. Oke, sebenarnya sih buku nikah aku kemarin kita mengajukan Usman lebih dahulu karena via punya alamat lagi diganti di sini. Kita punya pun proses dalam beberapa hari. Mungkin saat kita rilis podcast ini udah dapat kita juga buku nikah. Iya. Yeay, jadi kami nggak nikah KW ya, asli ya nikahnya. Coba fotonya. So, Gitu ya? pertanyaan dari kemarin banyak sekali, nikahnya mana? Gak semua perlu di up, cuma kayaknya perlu deh kalau gak up gak. So, setelah podcast ini nanti aku bikin podcast juga di mana ada buku nikah aku sama Via. Bikinnya susah sekali, tidak gampang ini. Berapa bulan ini jadi? Kalian harus tahu kita udah 4 bulan. Nikahnya dari Pakistan sampai sini udah 6 bulan. 6 bulan. So, proses pernikahan kita sampai jadi buku nikah ini udah 6 bulan. Buku nikah baru ya? Iya, baru-baru dapat. Hari ini baru tanda tangan, Bu. Enggak, Hari ini baru tanda tangan tadi. Hah? Warnanya. Kan tergantung ini buku nikah marriage book. Kenapa ya ada kadang aku lihat orang merah sama ini. Iya, makanya. Hah? Ada cowok yang pegang merah, cewek pegang hijau. Ganti. Oh, iya, udah ganti. berarti baru ya? Udah ganti. Berarti asli ya, santai ya. So, ini kita udah 6 bulan. Dalam 6 bulan banyak banget kita habiskan uang, tenaga, waktu dan Demi buku nikah. demi buku nikah. Gak segampang netizen cuma bisa komentar, mana buku nikah palsu, nikah. Gak segampang guys, gak segampang. Wallahi pertama-pertama aku pikir gampang, cuma urus dari Pakistan ke sini. Tapi, satu-satu surat itu bisa habiskan dana besar dan emang capek mentalnya. Akhirnya alhamdulillah udah dimengakui sama 2 negara. Sekarang nikah kita udah masuk di Pakistan juga dan di Indonesia juga. Resmi ya. Dan masih resmi. siri. So, semoga lancar karena jangan ada permasalahan. Semoga kalian itu tiljana. Orang Amin. seumur hidup kok. Amin, kembalin kopiku dong. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau mungkin aku kasih tahu proses kalian. Ada Pertama, prosesnya gimana sih? Pertama kita nikah. Nah, kamu nikah di tanggal berapa? 12. Tanggal 12, Usman nikah tanggal 17 kita ya. Tanggal 17 kita nikah. Habis itu kita pergi ke Islamabad. Nggak, pertama di desa dulu kan. Pertama kita registrasi di desa, habis itu
Kalau di kota, habis itu di ibu kota, habis ibu kota kita registrasi dari Foreign Affairs Ministry, habis itu kita kembali ke Indonesia, habis di sini kita mau mengajukan surat dari kedutaan, itu kurang bisa karena suratnya belum lengkap, kita bikin surat lagi, kita mengajukan di pengadilan, kita mengajukan di KUA, dan setelah itu capek-capek ini 6 dapat bulan. hasilnya. 6 bulan, oke. Setelah nikah langsung udah mulai urus. So, ya gitulah ceritanya. Beda cerita kalau kita nikah sesama Indonesia, itu buku nikahnya Beda langsung banget. keluar, ya Itu kan? gampang mah. Hari itu nikah, hari itu keluar, beda Nah. ceritanya. Jadi kok kalian yang membahaskan tentang pernikahan kami Syria, nggak ada buku nikah, nggak resmi. Karena pengurusannya itu sayang, nggak segampang yang kayak kita bicarakan, yang kita pikirkan. Nah, gitu. karena kita punya buku nikah lagi, masukin kita dari malam ke Bandung. So, Usman punya buku nikah dari Cikarang, saya punya buku nikah dari sini, Bekasi dari tempat kita tinggal. tempat tinggal kita. So, makanya hari ini Usman dapat insyaallah. Doain 2-3 hari, 4 hari lagi kita juga dapat dan kita Amin. jadi sah. Tapi Di- lucu ya buku nikah di sini. Kalau Pakistan nggak ada kayak gitu. Ini kayak paspor gitu ya. Iya. Bahkan kok sekarang udah ada yang kartu aja ya, dikasih satu kartu. Kok di Aceh gitu sih. Hmm? 8 tahun yang lalu nikah jadi. Walah. Keren, mantap. Minta HP aku. Hari ini aku ada beberapa pertanyaan sekalian. Kita pertanyaan, suka sekali orang bijakan Pak Usman dan Ina. Kita kayak kurang bijak. Bukan kita, kamu aja kali. Nggak bijak. Ya kan netizen. Konten ya. Ya, cik-cik gitu. Banyak. Hari ini aku marah sekali sama dia. Kontennya tapi aku yang post ya. Hmm? Nanti Collab. mau bikin Collab konten. aja collab. Enggak mau. Kalau mau sekalian post Enggak produk mau. aku. Inilah alasanmu. Halo guys, buku nikah kita udah jadi. Tapi sebelum itu pakai deodoran dulu. Karena kita mau ambil buku nikah, kita pakai deodoran dulu. Tadi udah Dia bikin. bapak KUA-nya tidak kaget dengan bau ketek buku Daniel. Nah. Bagus. Nah, kalau nikah siri, cuma aku kasih tahu aja pengalaman kita. Kalau perempuan sama laki-laki mau, oke, bikin buku nikah dengan niat benar, walaupun nikah beda negara, 6 bulan pun bisa jadi. Nggak perlu tunggu sampai 4 tahun. Ah, ini cerita apa, Bang? Ngerti nggak, Leka? Ngerti dong, Mas Lanjut ke Aga. cerita yang Ya lanjut aja. Oke. Aku hari ini kesal sekali ya. So, aku mau tanya pertanyaan ke sama kalian juga. Emang kesel sama kita kah? Sekali sama semua orang kalian. Aku mau tanya sama Kapia juga sekalian. Aku pikir-pikir ya, setelah saya gagal sekali 2 kali. Oke. Apakah kita perlu menceritakan semua bersama pasangan kita? ceritakan apa? Ceritain apa? Semua. Masalah. Maksudnya? Semua dari A sampai Z gitu. Enggak sih, Katanya kan, ambil aja. katanya kan nggak ada rahasia sama dalam suami istri ya. Hmm. Ap- Semuanya diceritakan apakah- sama pasangan. Haruskah semuanya diceritakan sama Tapi pasangan? Usman apapun dia cerita kayak Ina. Iya. Usman itu baik banget anaknya soalnya. Kayak dia tuh nganggapinnya tuh bukan istri. Ya, orang nggak ada Karena- teman gibah. Karena Jadi teman Usman juga. belum terintimidasi, apa tuh namanya? Apapun dia Terkena virus-virus Nggak ada. Indonesia. Enggak. Terkontaminasi. Masalahnya tahu nggak? Kalau Abang Usman udah terkontaminasi dengan virus-virus Indonesia. Jadi beda ya, tolong ya. Kok Usman masih belum terkontaminasi. Kadang kita gibah Makanya masih bersih dia. Kok ini udah terkontaminasi, udah virus entah apa virus udah ada dia. Ya, jadi beda konsep ya guys. Gimana? Lanjut kan. Ada, cuman aku pernah kasih tahu dia semua hal selain satu hal. Apa? Aku punya beberapa banyak uang. Selain itu dia semuanya tahu. Berarti banyak duitnya. Pantesan Aka selalu suruh dia. Pancingan. heran banget kayak misal kan dia udah Ina ngeliat nih dia misal habis bayar ini kayak gitu kan. Nah, misalnya bayarnya 100 juta. Nah, udah habis gitu kan di ATM. Nah, tiba-tiba enggak 1 bulan, Karena ada bapaknya. tiba-tiba udah, hah, kok ada 100 lagi?
dari mana gitu kan? Kau pun udah pernah pergi ke rumah dia, kau masih tanya duit dari mana? Memang dia ngepet. Ada bapaknya. Nggak tahu nggak bapaknya itu yang jenggotnya segini. Enggak, dia kemarin bilang kamu uangnya hilang di dalam trading di kripto, kok tiba-tiba uang kamu gak pernah habis? Aku bilang iya juga sih, aku gak pernah mikir gitu. Ina lupa ya. Di Alhamdulillah. backingnya ada abang. Tapi kalau aku Kalau abangnya pun dari bapaknya. tapi kalau aku habis aku andelin minta. abang. Aku minta sama abangnya, kasih dia. Ya dia abang dari mana? Sampai aku nanya kan baby, kamu setiap bulan kamu minta ke bapak gitu kan, bapak berapa duit bapak kasih, sampai kayak gitu aku tanya. Nah, awas nanti jangan-jangan netizen bilang bapaknya kan raja Pakistan. Kemarin itu apa dia ada pengacara bilang kan kalau dia kaya gak perlu ke Indonesia merantau. Sebenarnya sih kita gak bilang kita kaya dan gak selalu semua orang Cukup. gak selalu semua orang yang merantau ke negara orang itu orang miskin, susah. Sepertinya banyak orang investor atau banyak orang pekerja keras Indonesia ada di Saudi, di Dubai, di Qatar. Gak semua sebenarnya sih gak perlu bahas lah orang yang berbicara hal seperti ini. Coba lihat asal usulnya dia dari mana? Dia dari asal Indonesia kah? Ada hari ini post ya. Aku mau komentar tentang Pak Ustadz satu. Kemarin kamu lihat. Ada Ustadz. Sebenarnya sih Ini potong-potong video. potong-potong video itu tidak baik loh. Oke, ini lihat. Jatuh fitnah itu. Menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka karena dikasih yang sesuai hukum. Sebentar ya. Sekarang kita lihat full video di Denny Somargo di mana saya bicara. Di situ aku bicara, saya bilang sesuai hukum negara, oke, karena saya nikah siri, tidak wajib saya kasih nafkah pendidikan dan lain-lain karena tidak ada nuntutan hukum. Tuntutan hukum. Tapi saya sebagai bapak mau kasih nafkah, itu dipotong, dihilangkan. Karena Tapi saya sebagai bapak, saya tahu kewajiban saya mau kasih. Kenapa nggak bang balas aja lewat video stitch gitu? gak habis-habis. Gak habis-habis. Aku cuma kesel sama Pak Ustadz ini, tahu kenapa banyak yang netizen. Ya bang DM aja, assalamualaikum Pak Ustadz. Udah gak dibalas. Kami komen. Nah, ketahu kenapa kesal? Banyak netizen yang potong-potong video kita untuk membuat begitu. Kenapa Pak Ustadz ini? Dia adalah ahli agama. Dia tahu hukum loh agama. Bagaimana dia bisa mengirim opini kebencian terhadap orang lain padahal dia tahu agama. Dia mau kasih nasihat orang pakai video aku, video yang dipotong oleh banyak orang, terus dia stitch mengirim opini yang jadi kebencian, tapi dia mengaku dia ahli agama Tanpa mencari tahu dulu. tanpa mencari tahu kebenarannya gimana. Fullnya video itu gimana? Kalau orang lain kan netizen nggak apa-apa lah, karena di sosial media yang paling laku itu negatif daripada positif. Kalau mereka bilang, oh di sini saya kelihatan katakan saya tidak perlu wajib menafkahi. Itu video bakal laku daripada mereka ada kata sambungannya. Tapi saya mau kasih. Iyalah. Itu gak akan viral, tapi viralnya potong-potong begitu. Cuman Bapak Ustadz ini mengirim opini sebagai ahli agama yang mengirim kebencian terhadap orang, belum tentu apa yang dia katakan di video itu benar. Kenapa gak dicari tahu? So, mungkin nanti aku bikin video ya. Karena kadang kita perlu jawab juga. Kalau kita terlalu diam, banyak yang manfaatin kita. Tapi jangan salah ngomong lagi bang, nanti dipotong-potong Masalahnya lagi. tahu gak, sini diam salah, bicara salah, diam ditampar tepok-tepok terus, bicara tepok-tepok terus. Mau orang gimana? Oke, kita Mau cek ya. pengen tepok doang ya. Di menit berapa saya ngomong? Kalau saya salah, ini buktikan. Ini bukan di hukum, sesuai hukum, tapi sesuai ayat. Itu responsibility. Ah. So every month you give something for your kids. Until now. Because itu gak ada kewajiban sesuai hukum, tapi sesuai ayat. Itu responsibility saya. Saya harus lakukan. So, dengar. Saya bilang, sesuai hukum itu bukan wajiban aku. Tapi sebagai ayah itu wajiban aku. Aku harus memberi nafkah untuk anak-anak. Tapi apa yang dia potong sebagai ustadz, ini lihat. Adalah buzzer tadi. Saya tidak ada kewajiban untuk
makanya sebelum jadi suami belajar dulu ya, jangan sembarangan. Ya Pak Ustadz pun ini sebelum mau kasih apa nasihat Belajar lihat dulu. dulu, belajar dulu, lebih tahu dulu. Dan kamu tahu 7.000 komen yang mengirim opini Pak Ustadz. Mengiring opini Pak Ustadz. Pak Ustadz ini adalah seorang ahli agama yang tahu jauh lebih banyak tentang agama daripada kita. Makanya Pak Ustadz sebelum stitch video lebih bijaksana karena video Bapak ini bisa membangun kebencian terhadap kita yang belum tentu apa yang Bapak stitch video itu beneran kata dari kita seperti itu. Itu aja. Ayo kita lanjut ke cerita kita. Beda lagi Nah. adalah ini gak habis-habis. Nah, ini nggak habis-habis. Banyak banget seperti ini adalah yang mengirim opini, cuman apa sih nggak mau bicara lah karena kita tahu Aku kalau orang account biasa Hmm. mereka begitu biar video rame atau suka idolanya, ada yang bela kita, ada yang bela sana. Tapi kalau ahli agama dan ahli hukum, mereka harus hati-hati dalam kasih Berbicara. opini, berbicara. Oke, haruskah semua kita ceritakan dengan pasangan kita? Aku sih semua aja harus cerita sama dia. Menurut kamu? Gak ada yang rahasia-rahasia gitu. Semua Tapi kecuali kan- tentang keluarga aku. Aku sampai Maksudnya? kasih tahu aib-aib aja ke dia, aib-aib aku. Apa sih ibu kamu? Ya yang aku misalnya dulu kayak gimana pun aku kasih tahu dia. Emang kayak mana sampai sih? sampai Kayak jamet jamet. gitu. Emang nggak ada kumis, Berpendapat, ini dipotong, kaosnya kotak-kotak itu udah kasih tahu. Semua. Oke. Kalau sekarang kan semua ada di sosial media. Terus gimana menurut kamu? Kalau aku ya kasih tahu, tapi ada hal yang harus kita ceritakan, ada hal yang tidak boleh kita ceritakan. Itu maupun ke pasangan kita ataupun ke orang-orang lain. Apa? Ibaratnya misalnya kita itu aib rumah tangga kita. Gitu kan? Nggak harusnya kita menceritakan ke adik kita, ke Tapi suami. keluarga kita. Bukan. Suami. Apakah kita harus menceritakan Iya, semuanya dengar dulu. dengan Ini kan pasangan? aku jelaskan dulu alasannya itu apa. Nah, kayak misalnya aku punya keluarga sendiri, orang tua aku, keluarga aku, kakak aku, abang aku, segala macem, ya kan, adik aku. Nah, mereka kan di keluarga aku pasti mungkin ada permasalahan-permasalahan gitu dan itu nggak harus aku ceritakan ke kamu. Kalau menurut aku. Kalau mantan message? Nggak harus diceritakan. Hmm. Tapi kan aku udah ceritakan juga ke kamu. Kalau mantan aku yang message atau cewek-cewek yang kenal sama aku yang message? Ceritain. Curang kan. Karena kamu nggak ceritain tapi kamu lock chatnya. Laki-laki tidak berbicara tapi chatnya di lock. Udah ini tiba-tiba nanti jadi jaduk-jaduk di TikTok. Komentar yang bikin ngakak tapi masih ingat. Bikin. Komentar yang bikin ngakak tapi masih ingat. Maksudnya? Maksudnya? Apa ya maksudnya kamu yang tulis jelaskan? Apa komentar netizen yang bikin ngakak yang sampai sekarang masih kita ingat? Semua ngakak. Emang Semua komentar kalian itu buat kita ngakak tahu dan terima kasih sudah menghibur. ada aku paling yang lucunya yang kacang lupa aku lihat itu yang kalian nggak tahu bayang apa waktu yang tulis itu nggak tahu. Katanya kamu saat datang Emang dia potong pakai mesin berapa aku terus potong rambut tuh udah berubah Usman Bau gitu. Nggak- Asal pengen balas tapi diam aku gitu. Udah. Oke, sabar ya. Ada pertanyaan hari ini kelanjutannya? Udah berapa menit? 19. Ya kalau mau gibah di sini ya pasti kalah kan. Ada pertanyaan Enggak. yang lebih bagus? Pertanyaan, apa istri boleh keluar tanpa izin suami? Enggak. Katanya udah izin tadi. Ya, Izin. aku udah chat, udah WA kamu Oke. cuma read WA aku. Salah Oke. kamu lah. Bukan salah aku, yang penting aku udah bilang aku keluar. Kalau Kamu balas nggak balas, aku tetap keluar. Yang penting aku udah bilang. bilang beda atau harusnya bilang atau izin? Yang penting kamu udah bilang. Harusnya bilang atau izin? Bilang itu sama izin sama aja, tinggal kamu jawab yes or no. Ini kamu cuma read aja. Nggak Tapi mau. berarti kalau kamu mau keluar aku bilang nggak boleh gimana?
nggak pergi. Ini kamu nggak ada balas apa-apa. Berarti antara yes or no nggak Berat- ada jawaban. Pergi. Hidup ini simple, jangan buat ribet, itu aja intinya. Kok Aku lagi lapar, jaga lambung sendiri masing-masing. Jangan bikin ribet. Dia sendiri udah pergi keluar lapar, belum makan, pulang-pulang ke rumah ngamuk-ngamuk. Apa urusan? Kamu punya lambung. Lambung itu di tubuh kamu. Kamu lapar, kamu makan. Masakin bro. Alah, nih. Masakin bro. Kita itu sebenarnya sini audience. Enggak marah aku sama kamu. Terus? Gini ya, dengar nasihat depan audiens. Dengar dulu, diam. Kalau mau keluar, izin. Dan mau keluar, kasih tahu, itu berbeda. Besok nanti kamu lagi sibuk sama temen Dudo, saya bilang, saya keluar ya. Kamu belum balas, tapi saya udah pergi. Mau? Enggak. Kenapa? Tapi kamu juga pernah lakuin gitu. Besok aku mau pergi. Tapi kamu pernah lakuin gitu. Oke. Besok kita pergi. Aku pergi. Aku ikut. Enggak. Mana bisa? Aku kempesin ban mobil kamu, aku potong tali rem mobil kamu. Sehingga kamu lagi bawa mobil. Masuk got. Besok Fandi kita mau pergi kan? Ke Polres. Aku malam ini mau izin pulang. Tinju kamu nih. Iya udah jadwalnya pulang. Apa sih mutu podcast hari ini? Udah ya. Nanti potong-potong yang nggak penting. Ini Pokoknya hari ini yang podcast maksud ini udah dapat. podcast maksudnya sebenarnya ada buku nikah, tapi gak tahu ini lari kemana sih. Nah, tadi emosian sedikit dengan Pak Ustadz. Kemarin malam aku emosian mau balas, cuman gak penting gitu. Masalahnya tahu gak, kalau balasnya satu orang 100 datang lagi, gak selesai. Iya. Gua cara- So mereka Benar dapat juga. attention, itu yang mereka mau. Oke teman-teman, thank you so much. Kalau ada kata salah, maafin ya. Oke, alhamdulillah udah jadi kalian punya buku nikah, tuh doain kita juga buku nikah dalam 2-3 hari Amin. ke depannya datang. Dan kita bisa tampil seperti ini, bikin podcast lagi. Ini buku nikah kita. Ini masih ini ya, Oke. masih apa tuh namanya? Surat. Enggak. Tadi itu masih apa tuh namanya? Ini, Namanya lupa udahlah. udah makan belum? Oke teman-teman, dadah, bye-bye, assalamualaikum.